Selamat datang di channel Om Tantra Vlog, channel petani rasional. Jadi salam berbagi untuk kita semua para petani seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan kedepannya tambah sukses lagi untuk memajukan pertanian Indonesia. Baiklah Cis, untuk kali ini video saya akan menceritakan atau membahas tentang masalah pupuk organik. Pupuk organik ini begitu banyak beredar di pasarnya, macam-macam sekali pupuk organik. Kadang kita sendiri itu bingung milih pupuk organik yang mana kira-kira yang pas untuk lahan pertanian kita. Karena di pasaran itu macam-macam ya. Saat ini kita setuju bahwa bertani sekarang itu membutuhkan biaya sangat besar sekali. Ya, efek yang paling memberatkan yaitu adalah pupuk dan pestisida ya. Pestisida sama pupuk itu yang sangat kerasa sekali kalau bertani sekarang. Sementara kita tahu pupuk sama pestisida sekarang ini efektivitasnya itu menurun drastis. Sangat menurun drastis sekali. Contohnya pupuk kimia zaman dulu kita banding dengan pupuk kimia sekarang ini, efektivitasnya itu sangat jauh sekali. Kita memerlukan banyak sekali pupuk tambahan untuk dalam areal yang sama 10 tahun yang lalu. Sekarang kita membutuhkan lebih banyak lagi. Karena apa? Karena tanah pertanian kita, kesuburannya itu makin lama makin menurun terus. Pestisida pun demikian. Pestisida sekarang efektivitasnya juga menurun drastis. Yang dulunya cuma kita pakai setengah tutup, sekarang mungkin 2 tutup masih kurang efektifnya. Karena menurut saya pribadi, jika kita ingin sukses dalam bertani, kita ini harus bisa mandiri dalam pertanian kita sendiri. Apa itu E4? E4 merupakan bakteri fermentasi dari senyawa organik tanah yang mampu menyehatkan tanaman dan menyuburkan tanah. Dan keuntungan dan manfaat E4 memperbaiki sifat biologis tanah, fisik dan kimia tanah. Itu yang kita sering dengar. Fakta yang sering kita abaikan adalah terlalu banyak zat baik yang kita masukkan ke dalam tanah pertanian kita. Terlalu banyak mikroorganisme tertentu yang kita masukkan ke dalam lahan pertanian kita. Inilah yang akan merusak keseimbangan ekosistem mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita. Jadi jika kita hanya memasukkan beberapa jenis mikroorganisme ke dalam tanah kita, kita akan merusak keseimbangan yang ada, keseimbangan mikroorganisme lokal yang ada di dalam lahan kita. Jika kalian hanya memasukkan beberapa mikroorganisme tertentu di dalam lahan pertanian kita, yang kita tahu sendiri mikroorganisme lokal yang ada di lahan kita itu berjumlah jutaan, kita paksakan untuk memasukkan jenis-jenis tertentu secara terus-menerus, secara kontinu atau terus-menerus tadilah, maka apa akibatnya nanti? Maka keseimbangan ekosistem mikroorganisme yang ada di dalam lahan kita ini akan terganggu. Keseimbangan mikroorganisme lokal yang berjumlah jutaan di dalam lahan pertanian kita akan terganggu keberadaannya, ekosistemnya, jika kita terus memasukkan jenis-jenis mikroorganisme tertentu di dalam suatu produk ke dalam lahan pertanian kita. Jadi sangat penting sekali menjaga keseimbangan mikroorganisme yang ada di dalam lahan pertanian, terutama mikroorganisme lokal. Kita tahu sendiri mikroorganisme lokal ini adalah mikroorganisme yang sudah mengenal di daerahnya sendiri, sudah mampu beradaptasi dengan cuaca, dengan alam, dengan iklim, dengan lingkungan. Itu yang kita rusak. Keseimbangan adalah hal penting dalam pertanian. Seperti tubuh kita. Tubuh kita pun demikian, memerlukan keseimbangan. Jika terlalu banyak kita meminum air, maka tubuh kita akan lemas. Begitupun jika kita terlalu banyak makan makanan dari nasi atau dari jenis lain, maka badan kita ini akan tidak mampu untuk menerimanya atau mengelolanya. Begitupun dalam dunia pertanian kita. Mulai sekarang saya memberitahukan kepada kalian bahwa kita sendiri bisa membuat mikroorganisme lokal yang lebih kuat daripada untuk mendapatkan mikroorganisme terbaik, mikroorganisme lokal terbaik. Jawabannya itu simpel,
Jawabannya itu ada di sekitar kita, ada di alam, ada di lingkungan kita, tidak jauh dari tempat tinggal kita. Lip mall contohnya. Jika Anda pergi ke hutan, atau ke lembah, atau ke gunung, atau ke semak-semak belukar gitu, atau ada pohon-pohon lebat dan pohon-pohon besar di bawahnya itu, akan banyak kalian lihat, akan banyak kita lihat itu daun-daun yang berguguran dari daun-daun dari pohon besar tadi, akan banyak yang kita lihat berguguran di bawah. Itulah material organik yang nantinya akan dikompos sama mikroorganisme lokal yang bentuknya itu akan menyerupai sebuah tanah. Itulah sumber mikroba terkuat yang dapat kita gunakan di lahan pertanian kita. Sumber mikroorganisme lokal yang sangat. Jadi saya anjurkan untuk mulai sekarang, Cis, berhenti kalian membeli produk-produk pupuk-pupuk organik yang sebenarnya itu nggak terlalu signifikan, efeknya begitu besar sekali dalam pertanian kita. Saya sudah buktikannya sendiri. Beberapa kali saya ditawari produk-produk pupuk organik yang saya coba sendiri di lahan pertanian saya itu, ternyata nggak terlalu efektif. Karena apa? Lahan saya itu udah tandus. Jadi perlu kita menumpukan material-material organik untuk menyuburkan kembali, untuk menghidupkan lagi lahan pertanian kita. Jadi Cis, bijaklah dalam membeli suatu produk pertanian. Kalau bisa itu kita jangan terlalu tergantung sama suatu produk. Kita bisa membuat sendiri mikroorganisme lokal yang itu jauh lebih kuat dan jauh lebih sehat untuk lahan pertanian kita. Mudah-mudahan maju terus petani-petani Indonesia. Kita menjadi petani harus berpikir secara rasional dan harus berpikir secara selektif untuk memilih-milih produk-produk pertanian yang cocok untuk lahan pertanian kita. Sampai jumpa.